Gak bisa loh dia nerima kritik. Gila loh. Kok bisa nih? Dia manusia kayak gini nih. Apalagi dia ownernya. Dia gak ngejelek-jelekin sama sekali loh. Dia cuma bilang kalau mangganya asem. Hola netizen yang tercinta, drama persaladan masih berlanjut ya teman-teman. Masih mengenai salad buah dari Nainis Food yang kemarin-kemarin ramai dihujat netizen yang berbakti karena sang pemilik Nainis Food mereview salad buah kompetitornya Salad Nyo dengan memberikan rating yang buruk. Kali ini ada salah satu konten kreator yang mencoba untuk mereview salad buah milik Nainis Food dengan memberikan rating 8,5/10 dan menyebut kalau buah mangganya terasa asem. Tidak diduga sang kreator yang mereview salad buah milik Nainis Food yang menyebut mangganya asem didatangi langsung oleh pemilik Nainis Food-nya untuk mengklarifikasi terkait konten reviewnya. Ya kan? Ya aku bilang mangganya asem, gimana dong? Ya, Tapi kan kakak ngeposting kak. Ya kan posting, tapi kan itu di tempat kalian kan, gitu. Aku jujur-jujuran nih, tadi kan kita tukeran WA kan. Kamu bilang mau nyamperin aku, mau kasih mangga yang manis, ya kan? Ini kita dekat baik nih, datangin kakak ke rumah. Ya terus kenapa? Maksudnya kayak maksudnya, segitunya, masa nggak bisa terima kritik sih? Kita bisa sih kak, cuma cara kakak itu aja yang kayak masukin ke media gitu, jadi digoreng lagi kak sama media. Lah kan aku nge-review jujur di tempat kalian lagi. Aku kasih ratingnya 8,5 loh, bukan kayak 1/10 gitu. Iya tapi kan cara kakak gitu loh kak. Kakak kan awalnya datang ke rumah kita beli dengan muka kakak yang sinis gitu. Emang ya aku tuh gini loh, kan aku ngantri panas ya. Kalau sinis kan kayak settingan pabrik ya gitu. Jadi kayak aku tuh kasih yang ya gimana, aku yang penting kan gak jelek-jelekin kalian, aku cobain satu menu loh. Iya, walaupun gitu kak, antri kakak bilang kami wajar dong antri kami kak. Ya gimana gini ya? lah, niatnya kakak beli kami tuh mau beli ke tempat kita tuh ngejatuhin atau gimana kak? Ya aku nggak ada. Jangan ini udah rame, kakak bikin rame lagi gitu loh kak. Dipikirin ya. Oh gitu. Ya udah, gini aja. Kita ngobrol nih besok aja gitu. Oh, boleh. Ya lo kalau emang lo beneran enak, lo bawain deh. Lo bawain lagi, gue tungguin ya. Iya, oke. Nah, itu kita udah ikat baik datangin kakak ke rumah. Oke. Enggak, lo seniat itu sih. Ya gitu. Lo niat banget. Emang kayak gitu. Emang niat datang customer kayak gitu ya? Iya. Tapi Enggak sih, cuman kayak kakak. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Lagi-lagi si Nenis lagi nggak pengen ngebahas tapi gatel aja gitu rasanya, kayak orang jualan di review itu untuk lebih baik gitu ya. Jadi kalau misalkan dibilang nanesnya gatel, dibilang mangganya asem, ya lu harus bebenah. Kan lu suka gathering tuh, lu suka ngumpulin franchiser elu, ya lu kasih tahu dong buahnya kayak mana. Tapi buahnya dari elu sih ya mangganya. Apa mangganya bukan mangga yang kemarin tuh, yang atasnya disuruh buat bikin smoothies, yang benye? Bebenah lu, bukannya malah nggak terima. Aneh lu jadi orang lu. Info Nainis Food daerah Tangsel di mana? Pengen gue review. Siapa tau gue disamperin kan? Pengen tahu gitu sekali-sekali samperin orang yang kesabarannya setipis tisu kayak gue. Kayak nggak capek ya harus berapa puluh juta orang yang lo samperin kalau misalkan ada yang nge-review masalah makanan lo nggak enak. Harusnya kan kalau kayak gitu kan tingkatkan kualitas, bukan malah lo nyamperin terus nyari pembenaran. Makanya ternyata kalau misal berbisnis tuh ya, mental seorang pembisnis tuh bisa gitu. Jangan cuma sekedar karena lo punya modal lo bisa berbisnis, tapi lo nggak punya mental buat bisnis. Aduh capek bocah. Harusnya kan di situ kan jadi bahan koreksi gitu kan. Oh kesalahannya ada di mana gitu. Nggak pakai lama, dia udah di mana, cepetan Tangsel. Buat salad Nainis, mbak bisa nggak ginjalnya saya cubit sedikit aja? Jujur gue nggak peduli sama drama persalatan ini, tapi karena selalu berseliweran di FYP gue mau angkat bicara. Mbak Nainis bisa nggak sadar sedikit kalau salad lo tuh nggak enak? Lo sadar nggak sih muka lo pas nge-review salad orang? Nah, kayak pulu-pulu kan, lo tuh bisanya ngeriting, bisanya ngebacot, tapi lo tuh nggak mau dikritik. Itu gimana ya konsepnya mbak? Buat mbaknya ngasih rating 8,5, lo salah. Harusnya tuh 2/10 nggak sih? Maafin muka gue benyek banget begini. Ini makeup udah lama, cuman gue pengen mandi, tapi terurung niat saya mandi gara-gara saya lihat video ini. Ini gue kasih saran aja bakal Nainis Food ya. Nainis Food semoga lihat video ini. Ini saran aja kalau kata gue mah. Berarti kan kita sama-sama dagang begitu. Yang pertama, lu tidak perlu nyantronin orang-orang yang ngasih review tidak sesuai dengan ekspektasi lu.
Kalaupun misalnya mangganya beneran jelek ataupun asem, ya lu cari supplier lain yang memang mangganya enak gitu. Jadi kualitas lu tetap terjaga. Terus lu bilang lagi kakaknya kayak, tapi kan kakak upload ke acaranya kakak itu apa segala macem. Halo, kemarin lu juga melakukan hal yang sama. Dan kalau dibilang lagi, tapi kan digoreng sama media apa segala macem. Si kakak yang upload tidak punya kontrol atas gorengan orang lain. Gitu. Ini yang ketiga nih gue kasih tau sama lu. Minta maaf tuh gak susah. Kayaknya berat banget buat minta maaf atas kesalahan sendiri. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan lu ngerasa emang makanan lu enak apa segala macem, terus ada yang reviewnya jelek, nggak usah takut, customer tuh nggak akan pergi kalau misalkan beneran makanan lu enak, dan pasti akan balik lagi begitu. Udah, itu mah saran aja dari saya, didengar syukur, kagak ya udah nggak apa-apa. Assalamualaikum. Harusnya nih ya, sebagai owner, kalau salad lu dikritik sama orang dan lu mau kesana untuk memberikan complimentary sebagai permintaan maaf, ya sudah, cukup sampai situ saja misinya. Jadi nggak perlu lu marah-marah sama orang yang nge-review makanan lu, apalagi mbaknya ngasih ratingnya itu 8.5. Itu lumayan tinggi loh. Kalau gua yang ngerating, gua yang nge-review, mungkin gua akan kasih nilai 2 deh. Kalau menurut gue nggak enak ya, apalagi gue tahu ownernya kayak lu, kayaknya nggak akan iba gue kalaupun gue harus ngasih angka 1. Buat owner Nainis Food, gue mau ngasih masukan ya. Kalau gue lahir dari keluarga yang pedagang, kedua orang tua gue tuh pedagang. Kalau misal lo jualan, satisfaction customer itu adalah penilaian utama lo. Itu adalah reward lo selain duit gitu loh. Ketika customer itu satisfied dengan produk lo, maka duit akan nambah, rezeki bakal nambah. Cuma kalau misalkan mereka punya penilaian pribadi terhadap makanan lo dan mereka merasa bahwa makanan lo tidak yang terbaik, kayak misalkan asam lah segala macam, itu tuh hak mereka. Mau mereka posting di social media itu hak mereka. Mereka kan bukan menjatuhkan kayak ngebilang, oh ini pasti semua jenis makanan yang dia jual karena mangganya ini asam, pasti semuanya asam. Dan gak ada jualan mereka yang bagus. Gak ada jualan dari Nainis yang bagus karena angga yang ini asam. Kita tahu dengan kamu ngedatangin satu-satu itu itikat baik. Tapi dengan memarahi customer seperti itu, justru menjelekkan nama brand kamu sendiri. Dan malah makin digoreng lagi. Lucu juga sih ngeliat owner yang gak mau dikritik sama customer, yang dimana kayak kita meskipun barang yang kita jual itu murah, entah itu 10.000 atau 1 juta bahkan gitu, kalau misalnya customer atau orang nge-review jujur bilang kalau misalnya barang yang kita jual itu nggak sesuai ekspektasinya si beliau, si pembeli, gila buset sih. Bayangin aja kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar datangin rumah customernya yang nge-review, buset. Ini emang owner terniat se-2023 kalau misalnya ada awards, pokoknya bukan hanya terpopuler atau terhits atau keponakan online awardsnya, kalian harus kasih, kalian harus dukung si mbak ini biar dapet piala owner terniat 2023 anti kritik. Mbak, kalau misalnya nggak mau anti kritik, masuk DPR menjadi pedagang. Oke, di sini gue baru tahu dan di sini gue baru sadar kalau misalnya ibu owner Loli Cafe itu lebih bagus. Semangat ibu owner. Menurut gue ya Cek, daripada lo capek-capek nyatronin orang terus ya kan, saban hari, lo stop deh nyatronin orang. Daripada waktunya lo pakai buat nyatronin orang, saran gue tingkatin aja kualitas makanan lo biar nggak dikomplain lagi. Nah, terus kalau lo nggak suka nih ada orang yang nggak cocok sama makanan lo, terus di review, di posting, viral ya kan, lo merasa gue dijatohin nih. Mungkin itu karma buat lo karena kemarin lo sibuk tuh ya kan nge-review salad buah orang lain, terus lo posting, lo jatohin ya kan. Terus bukannya lo minta maaf nih, lo lanjutin tuh gimmick lo biar FYP terus ya kan. Jadi coba deh berkaca sama diri sendiri dulu gitu. Mungkin banyak yang gak suka sama dagangan lo, bukan karena dagangan lo gak enak aja, tapi karena sikap lo. Semangat ya jualannya, aku juga lagi bikin salad buah nih. Tipe-tipe manusia yang paling sempurna, paling suci di dunia. Gak bisa loh dia minta maaf. Gak bisa loh dia nerima kritik. Gila loh. Udah capek banget gue tiap hari nih FYP isinya salad buah. Gak pernah ya gue ikut campur nih permasalahan TikTok yang kayak gini-gini nih, gak pernah. Tapi mohon maaf nih, kali ini gue udah gak bisa. Udah bener-bener gila nih salad buah. Capek loh gue tiap hari nontonin. Kok bisa nih dia manusia kayak gini nih, apalagi dia ownernya. Kemarin gue ngebatin nih, mikirin nih orang-orang yang udah franchise nih salad buah ke dia. Tahu nasib-nasib mereka kayak gimana nih, pada malu punya owner kayak gini. Nggak rusak nama baik brandnya sendiri. Gue udah nonton full videonya. Si kakak ini nge-review,
Dia nggak ngejelek-jelekin sama sekali loh. Dia cuma bilang kalau mangganya asem. Namanya juga buah, apalagi buah mangga. Kita kan nggak tahu itu buah bakal manis atau asem. Harus dibuka dulu, harus dicobain. Nah mungkin nih kebetulan si mbak-mbak itu dia dapet mangganya yang asem. Dia nggak bilang salad lu nggak enak kok. Dia bilang saladnya enak untuk harga 10 ribuan. Tapi dia cuma bilang kalau mangganya asem. Disamperin dong cuma perkara mangga asem. Udah gila-gilanya nih orang kagak ada kegiatan lain ya selain nyamperin orang. Kemarin Ajuju dari Makan Lur disamperin. Jangan bilang abis ini nyamperin gue. Nggak ada ya. Apa salahnya lu minta maaf karena ada ketidakpuasan dari customer lu? Bahkan kritikan-kritikan yang kayak gitu itu bisa memperbaiki kekurangan yang ada di salad-salad lu. Bukan malah lu samperin. Lu sendiri ini yang ngegoreng permasalahannya. Lu lupa ya kalau lu sendiri yang mulai. Lu lupa waktu lu ngerating salad sebelah. Salad sebelah yang lu komentarin aja tuh adem-adem aja. Karena dari kritikan itu bisa memperbaiki sebenarnya. Udah deh, gue udah kok bener-bener gedek banget gue. Kalau kelakuan lu kayak gini terus, gimana netizen mau diem nih? Netizen pada greget sama kelakuan lu. Kalian aja tuh lu samperin dari Sabang sampai Merauke. Gak usah nyamperin gue. Gue jauh, gue ada di planet lain. Udah deh, tobat lu ya Siti, tobat. Bye-bye lu ya bikin salad, kagak usah bikin orang emosi.